wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifah Aryani dengan NIM 2902050018 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau membahas materi tentang konsep biaya berdasarkan aktivitas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Sabarudin Sinulingga STMM. Pengertian: perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah suatu sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume atau non-volume related factor. Activity-based costing adalah metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan, berdasarkan besarnya aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Komponen dalam activity-based costing yang pertama ada research atau sumber daya, merupakan tempat organisasi membelanjakan uang mereka atau kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Yang kedua, research drivers atau penggerak sumber daya ialah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Dan yang ketiga, aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Yang keempat ialah activities drivers atau penggerak biaya kegiatan. Penggerak biaya aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Dan kelima ialah cost object atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk ataupun jasa. Selanjutnya ialah tingkatan biaya. Yang pertama ada unit level activities atau aktivitas-aktivitas tingkat unit. Ialah aktivitas yang muncul sebagai akibat jumlah volume produksi yang melalui sebuah aktivitas produksi. Contoh aktivitasnya yaitu aktivitas tenaga kerja langsung dan mesin. Kedua, batch level activities atau aktivitas-aktivitas tingkat gugus produk, yaitu aktivitas yang mencakup tugas-tugas seperti penempatan pesanan pembelian, penyiapan perlengkapan produksi, pengiriman produk kepada pelanggan, dan penerimaan bahan baku. Contoh aktivitasnya ialah pemrosesan pesanan pembelian. Yang ketiga, product level activity atau aktivitas-aktivitas tingkat produk merupakan aktivitas yang berkaitan dengan produk tertentu yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya ialah melakukan inspeksi mutu merupakan aktivitas tingkat produk karena beberapa produk membutuhkan inspeksi, sedangkan produk lainnya tidak membutuhkannya. Dan keempat, facility level activity atau aktivitas-aktivitas tingkat fasilitas merupakan aktivitas yang biasanya digabung ke dalam sebuah pusat aktivitas tunggal karena aktivitas-aktivitas ini berkaitan dengan keseluruhan produksi dan tidak dengan gugus spesifik tertentu atau produk tertentu yang diproduksi. Selanjutnya ialah karakteristik activity-based costing. Yang pertama, data biaya dan operasi dicatat dalam akun multidimensi. Ada 4 dimensi yang dicakup dalam catatan, yaitu pusat pertanggungjawaban, aktivitas, jenis biaya, dan produk atau jasa. Kedua, data biaya dan data operasi disediakan dalam database yang dapat diakses
oleh karyawan dan manajer. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan tidak terbatas pada informasi keuangan, namun mencakup informasi operasi. Dan keempat, informasi biaya yang dihasilkan bersifat multidimensi. Berikut contoh kasus pada Activity Based Costing atau ABC. PT Baju memproduksi dua produk, yaitu produk polos dan produk bercorak. Produk PT Baju yang bercorak diproduksi dalam jumlah yang sama dan biaya yang sama dengan produk polos. Kedua-duanya bervolume tinggi. PT Baju melakukan yang pertama, 40 persiapan untuk setiap produk dan mengeluarkan biaya persiapan sebesar Rp900.000 dengan rata-rata sebesar Rp22.500 per persiapan. Yang kedua, perubahan desain untuk setiap produk dan mengeluarkan biaya perubahan desain sebesar Rp700.000 dengan rata-rata sebesar Rp35.000. Yang ketiga, menggunakan 160.000 jam tenaga kerja langsung dan mengeluarkan biaya overhead lain-lain sebesar Rp3.200.000 dengan rata-rata sebesar 20 jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya kita masuk untuk ke sesi jawab. Di sini ada PT Baju, perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas, tarif overhead yang terdiri dari biaya persiapan tingkat batch sebesar Rp900.000 dibagi 40 sama dengan Rp22.500 per persiapan. Kemudian biaya per kali perubahan tingkat produk sebesar Rp700.000 dibagi 20 sama dengan Rp35.000 per perubahan. Dan overhead lain-lain sebesar Rp3.200.000 dibagi Rp160.000 sama dengan 20 per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya ialah ikhtisar dari produksi tahun terakhir. Di sini terdiri dari 4 kolom, di mana ada kolom polos untuk kolom bercorak dan juga total. Yang terdiri dari unit yang diproduksi polos sebanyak 100.000, bercorak 50.000. Kemudian biaya bahan baku langsung yang terdiri dari per unit untuk polos sebesar 10, bercorak 15. Totalnya ialah untuk polos Rp1.000.000, yang bercorak Rp750.000 dan totalnya ialah Rp1.750.000. Sedangkan tenaga kerja langsung yang terdiri dari jam per unit untuk polos sebanyak 1, untuk bercorak 2. Maka total jam untuk polos yaitu 80.000 jam dan bercorak 80.000 jam. Kemudian total biaya untuk baju polos sebesar Rp1.600.000, untuk baju bercorak sebesar Rp1.600.000, maka totalnya Rp1.750.000. Persiapan untuk baju polos sebanyak 20, bercorak 20, perubahan desain untuk baju polos 10, bercorak juga 10. Overhead yang terdiri dari biaya tingkat batch sebesar Rp900.000, biaya tingkat produk sebesar Rp700.000, overhead lain-lain sebesar Rp3.200.000, dan total overhead sebesar Rp4.800.000. Maka total dari keseluruhannya ialah Rp9.750.000. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Di sini ada bahan baku langsung. Untuk baju polos sebesar Rp1.000.000, baju bercorak Rp750.000, maka totalnya Rp1.750.000. Tenaga kerja langsung untuk baju polos sebesar Rp1.600.000, untuk bercorak sebesar Rp1.600.000, maka totalnya Rp3.200.000. Overhead yang terdiri dari persiapan untuk baju polos Rp22.500 dikali 20. Maka untuk baju polos sebesar Rp450.000, persiapan yang kedua untuk baju bercorak Rp22.500 dikali 20, maka Rp450.000 sama dengan baju polos, totalnya ialah Rp900.000. Perubahan desain untuk baju polos Rp35.000 dikali 10 sama dengan Rp350.000. Perubahan desain untuk baju bercorak sama sebesar Rp350.000, maka totalnya Rp700.000.
Dan langkah yang terakhir ada TKL atau tenaga kerja langsung, yaitu di mana 20 dikali 80.000 jam. Maka untuk baju polosnya 1.600.000. Tenaga kerja langsung untuk baju bercorak sama 1.600.000, 20 kali 80.000 jam, maka totalnya Rp3.200.000. Total biaya untuk baju polos sebesar Rp5.000.000, untuk baju bercorak sebesar Rp4.750.000, maka totalnya Rp9.750.000. Untuk unit yang diproduksi sebesar 100.000 untuk baju polos, dan untuk baju bercorak sebesar 50.000. Maka yang terakhir biaya per unit untuk baju polos sebanyak 50 dan untuk baju bercorak sebanyak 95 unit. Sekian pembahasan materi tentang biaya berdasarkan aktivitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.